Semakin umurmu bertambah, kamu akan tahu bahwa satu-satunya hal yang bakal kamu sesali adalah segala hal yang tidak pernah sempat kamu lakukan. Oh, ini mah udah bukan kesiangan lagi, kesorean. Nyantai tuing. Nyasar 2 kali. Berjam-jam kami habiskan waktu di jalan, bukan karena jarak tempuh yang jauh, tapi 2 kali kami tersesat di jalan. Gila, belum juga naik, tapi energi sudah habis. Kesal rasanya. Akhir saya. Satu malam kami menginap di rumah Ihsan yang merupakan warga lokal sini. Harapannya sih bisa jadi navigator yang mempermudah perjalanan. Tapi gara-gara bocah satu ini kami kesasar 2 kali. Bahkan sebelum tiba di base camp. Kali ini kami akan naik ke Sagara berempat saja. Saya, Ihsan si Warlock, Diki, dan Snap. Oke guys, kita udah ngurus si Maxi ya. Jadi kita 4 orang dihitungnya. Untuk satu orangnya 20.000 dan satu motor 10.000 serta nitip helm juga, satu helmnya 2.000. Jadi untuk 4 orang 2 motor dan 4 helm kita bayar di base camp sekitar 108.000 rupiah. Selain itu kita juga dibekali dengan map untuk panduan nanti kita menuju puncak ya. Jadi ini panduan mapnya yang sederhananya seperti ini, dan prediksi kalau kita jalan normalnya itu harusnya nyampe 3 jam. Gunung Sagara ini dikenal dengan Rinjani Van Garut. Dinamakan demikian karena katanya keindahan di puncaknya mirip seperti di Gunung Rinjani. Masa iya? Oke lah, mari kita buktikan. Gara-gara si Ihsan tah. Jadi sore kill aing malah mulai nage. Sagara dalam bahasa Sunda memiliki arti lautan. Lalu apa hubungannya gunung dan lautan? Jika dijelajahi dengan tidak bijaksana, maka bisa menyesatkan seperti di lautan. Jangankan di gunungnya, sebelum sampai di base camp saja, kami sudah dibuat tersesat 2 kali. Ya, semoga saja kami tidak tersesat saat melakukan pendakian. Trek pendakian Gunung Sagara memiliki 5 pos. Normalnya bisa dilalui dengan durasi perjalanan selama 3-4 jam saja. Kamu bisa pilih untuk camp di pos 4 atau pos 5. Kebanyakan pendaki memilih camping di pos 5 karena jaraknya yang hanya beberapa langkah saja dari puncak. — 20 menit, pos 1, Bubuai. Oke, tahu ya nomornya. 30 menit berjalan dari base camp. Sudah mulai memasuki mulut rimba. Berbulan-bulan ditempa kesibukan sebagai kaum urban, jalan di hutan seperti ini menjadi asupan energi tersendiri. Apalagi ditemani teman-teman yang satu profesi dan satu frekuensi. FYI, saya, Diki, dan Snap ini satu alma mater loh, dan sama-sama kerja di bidang musik. Orang-orang bilang kerjaan kami ini enak, menghasilkan sesuatu dari passion bukan dari paksaan profesi. Tapi percaya deh, bermusik juga ada jenuhnya loh. Naik gunung bukan hanya sekedar hobi, tapi rehat sejenak dari musik. Ya, kami sama sekali tidak ingin mendengarkan musik ketika ada di gunung. Sejenak menghindari polusi suara berfrekuensi tinggi yang setiap hari telinga kami terima. 40 menit dari pos 1 sampai pos 2 Marah. Oke guys, sudah nyoro ke maghrib ya. Jadi sekarang jam 6:15. Masih di pos 2 dan kita lanjut jalan ke pos 3. Kalau dilihat dari pertama sekitar 55 menit perjalanan. Kita lihat apakah kita akan nyampe on time
in time, apakah ngaret? Kita mulai start tepat jam 6 kurang 15. Let's go. Katanya kalau lagi naik gunung jangan lihat ke belakang, panterangan. Kenapa coba? Kenapa? Takut kejedot. Di antara pos 2 dan pos 3 terdapat sumber air yang bisa kamu gunakan untuk sekedar membasahi badan atau juga isi ulang stok perbekalan. Banyak pendaki mengantri, bergantian satu persatu memanfaatkan tampungan air ini. Spot ini juga menjadi peristirahatan bagi banyak pendaki yang ingin berdiam sejenak untuk charge energi. Karena medan dari pos 2 menuju pos 3 dan pos 4 ini lumayan terjal loh. Pos 3 apa ini? Paku Andam. 40 menit perjalanan dari pos 2. Kita istirahat dulu sebentar di sini. Lalu kita lanjut lagi karena sekarang sudah tidak ada cahaya dari matahari guys, dan sekarang sudah sudah tepat jam 18.30. Krikik jeger. Pendakian malam ini memang plus minus. Minusnya ya kamu tidak bisa melihat jelas rute di depan. Tapi hal ini juga yang membuat mental aman, karena fokus kamu hanya pada langkah kaki, bukan pada rute terjal yang kalau terlihat jelas terkadang bisa menjatuhkan mental. Tapi tetap hati-hati ya dalam menentukan langkah. Sudah 1 jam berjalan dan kita belum tiba di pos 4. Ini lumayan jalur dari pos 3 ke pos 4 merangkak terus ya. Jadi kemiringannya sangat tajam gitu guys. Kita take a break dulu karena lumayan melelahkan. Sepertinya mungkin beberapa menit lagi akan nyampe pos 4. Nep, sorot Nep. Salahnya kami hanya membawa 2 headlamp, dan sialnya satu headlamp kami kehabisan baterai dan tidak membawa baterai cadangan. Mau tidak mau, sisa perjalanan harus kami lalui dengan 1 headlamp untuk 4 orang. Nah, ini dia. Terkadang ada saja detail kecil yang luput dari perencanaan. Kalau bisa jangan diulangi ya, karena besar resikonya pendakian malam dengan minim pencahayaan. 1 jam 10 menit pos 4 delay dari prediksi yang sudah dituliskan di peta. Nah, di pos 4 ini adalah pos camp 1. Jadi teman-teman bisa mendirikan camp kalau udah terlalu males sampai ke pos 5 alias ke puncaknya. Nah, dari pos 4 ke puncak ini durasinya sekitar 30 menit. Kita putuskan untuk lanjut ke puncak. Nah, karena di sini bisa ngecamp di sekitaran area puncak gitu guys. Cuaca sudah mulai dingin, makanya kita pakai jaket ya. Prediksi 30 menit lagi sampai ke puncak. Kita lanjut jalan. Sekitar 25 menit dari pos 4 dan kita sudah tiba di pos 5. Ini area campnya sekitar 50 meter, jadi kita bisa camp ke sini. Dan kalau mau summit, bukan summit sih, nah ini udah puncak sebenarnya. Jadi tinggal jalan 5 menit udah bisa tiba di puncak, seperti itulah. Jadi total kita jalan sekitar 10 jam yuk. 4 jam. Sekarang kita cari campground, lalu masak-masak dan istirahat. Oke. 4 jam total waktu yang kami habiskan selama perjalanan. Kami putuskan untuk dirikan camp di pos 5 yang jaraknya hanya beberapa langkah saja ke puncak. Perbekalan makanan kali ini terbilang loyal. Kami makan enak dengan porsi yang banyak. Setelah itu kami pun tidur nyenyak. Arunika adalah keadaan di mana matahari baru separuh terlihat, ditemani cahaya jingga yang menyejukkan. Suasana yang sungguh teramat mewah.
Sebuah imbalan yang pantas dengan harga waktu, energi, bahkan tabungan. Bagi sebagian orang, mendaki gunung adalah kegiatan apa-apaan. Untuk apa berlelah-lelah kalau pada akhirnya tujuannya adalah pulang? Mendaki gunung membuat kami lelah dan berenergi di waktu yang bersamaan. Sensasi ketagihan yang membuat kami merasa bahaya dan bahagia secara bersamaan. Sesuatu yang sulit dijelaskan tetapi hanya bisa dirasakan. Dalam bahasa Sunda, Sagara berarti lautan. Ya, menurut penduduk setempat, jika kamu tidak hati-hati, bisa menyesatkan seperti lautan. Dan ketika kamu bisa tiba sampai puncaknya, inilah hadiah yang disuguhkan oleh Gunung Sagara. Rinjani Van Garut, julukan bagi Gunung Sagara. Belum pernah ke Rinjani, minimal pernah ke Rinjani kemasan saset. Ya gak? Beruntung bagi kami, langit yang cerah membuat penampakan Danau Talaga Bodas terlihat begitu jelas. Momen inilah yang pendaki cari-cari jika pergi ke Gunung Sagara. Jangan salah, kalau waktunya tidak tepat, indahnya Talaga Bodas tidak dapat kamu saksikan karena tertutup awan. Dan benar saja, hanya 30 menit berselang, selimut awan telah menyembunyikan cantiknya Talaga Bodas. Ingin rasanya berlama-lama di sini, tapi ingat, besok harus kerja lagi. Baiklah, cukup rasanya. Kami sudah siap kembali ke kehidupan kami yang berisik dengan energi yang berbeda. Terima kasih Rinjani Van Garut. Terima kasih Gunung Sagara. Sampai jumpa di puncak selanjutnya. Assalamualaikum.